Hai guys, hari ini gue pengen unboxing helm yang gue impikan sejak lama, mungkin sejak 2 tahun lalu. Dan alhamdulillah gue berhasil merealisasikannya, gue berhasil memilikinya. Apa itu? Yaitu Simpson Modular Carbon. Kamu kedepannya nggak banyak banget ya karena gue bakal bawa lu keliling Indonesia. Jadi tapi hari ini gue nggak akan mereview gimana kualitas, kenyamanan, dan segala macam. Gue cuma unboxing doang ya guys, karena gue belum pernah pakai. Gue nggak akan berani mereview sebelum gue pakai jalan jauh touring gitu. Mungkin ya 2 atau 3 bulan lagi kalau kalian juga pengen gue review, pasti gue bakal review insya Allah. Nah, sebelum kita buka boxnya ini di depan kalian, aduh, jujur gue deg-degan guys. Iya, maklum ya, gue tuh memimpikan sejak lama. Gue juga bukan orang yang suka gonta-ganti helm, gue bukan kolektor helm, gue bukan orang yang BM. Orang-orang pada pakai helm ini, gue pakai A, gue pakai A. Enggak, gue tuh karena mungkin mindset touring ya. Jadi yang penting nyaman, satu doang yang hancur nih kayak belakang gue. Ini adalah LS2 yang pasti kalian tahu. Ini bener-bener gue mulai YouTube dari nol tuh gue pakainya yang LS2 Carbon ini. So far nyaman, ya gue pakai terus aja. Mau nggak mau gue ya mencari penggantinya gitu guys. Di samping itu juga kan size-nya emang kekecilan ya. Jadi ya lama-lama pasti kalau touring sejam tuh gue ngerasa kayak digencet gitu ya. Akhirnya gue harus move on gitu. Nah, sebelum gue buka box ini, gue mau ceritain sedikit kenapa sih gue akhirnya memilih Simpson Modular Carbon ini sebagai helm pengganti yang lama. Kenapa sih dari beberapa kalian tanya nih, Kak, kenapa sih helm ini? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Nah, alasannya adalah pertama, gue itu nggak suka full face. Ya kalau half face touring ya nggak aman gak sih? Kalau pakai full face tuh misalkan kayak arai gitu. Oke, gue cinta arai dan pasti semua orang mendengar pepatah semua akan arai pada waktunya. Tapi buat gue mungkin di sini belum waktunya gitu ya. Karena gue kayak punya fobia guys ya. Fobia terkurung di dalam ruangan kecil. Lalu gue riding panjang dengan kondisi dikurung gitu. Itu rasanya gue nggak bisa guys. Jadi apalagi gue orangnya kan extrovert banget ya. Gue orangnya ekspresif nih. Jadi gue mau jalan jauh tiba-tiba gue ketemu alam yang cantik. Misalkan pantai atau gunung gitu yang keren banget. Gue tuh pengen cepet-cepet buka gitu loh. Jadi gue pengen langsung ke muka gue tuh langsung kena, langsung salin gitu loh sama alamnya. Ngerti gak sih? Ya intinya untuk keputusan full face atau modular itu semuanya ada plus minusnya ya. Kembali ke prioritas masing-masing dari temen-temen ya, termasuk gue gitu kan. Poin kedua, gue suka banget bahan karbon karena ringan. Nanti gue ceritain ini beratnya berapa kilogram, dan ini juga berapa kilogram. Sebelum gue udah review ya helm yang ini, ada linknya gue taruh di deskripsi bawah deh. Dan poin ketiga, gue suka banget, taste orang kan beda-beda ya, gue punya taste sendiri gitu. Gue itu orangnya pemilih banget. Tapi kalau jodoh gue nggak pemilik ya. Gue pilih helm ini karena emang desainnya tuh kayak luxury gitu, kayak keren, nggak terlalu touring-touring banget ya. Mungkin kalau beberapa orang kalau suka touring tuh biasanya pilihnya helm yang muncung ke depan gitu kan, yang kayak cross tour banget gitu, yang touring banget. Itu pertama gue kan nggak suka half face, kedua ya mungkin terlalu gagah kayak cowok banget gitu loh. Jadi gue tuh pengennya modular, dan juga gue modal untuk milih yang ini aja. Gue dulu tuh susah banget, banyak banget aspek yang harus gue menangkan gitu. Ya maklum ya, idealis gitu memilih helm, jadinya ribet, lama, rempong. Nah, Simpson ini adalah mimpi gue sejak lama, bahkan sebelum gue memiliki ini guys. Jadi kenapa gue nggak langsung kesini? Karena menurut gue harganya untuk pemula masuk adventure di tahun pertama kayak gue 2 tahun lalu, itu nggak banget untuk harga kayak Simpson gini. By the way, ini gue beli 9,5 tapi belum sama pinlock ya. Mungkin kalau sama pinlock 10-an gitu. Ya, mungkin insya Allah tahun ini adalah tahun yang tepat gue bisa upgrade helm demi keamanan. Dia juga udah capek, tugasnya udah selesai, fungsinya udah banyak banget melindungi gue dari nol. Gue jatuh bego mulu, gue jatuh diserempet orang lah, nubruk orang lah, banyak deh, pleset di pasir waktu Prabas gitu-gitu. Jadi makasih ya helm, jasamu gak akan terlupakan. Oke, dengan cincong panjang kita lanjut aja buka nih box. Tapi sebelumnya kalian udah subscribe belum sih? Kalau kalian belum subscribe, mending skip video ini, nggak usah nonton ya. Ini gue khusus subscriber gue unboxing eksklusif buat teman-teman subscriber gue. Oke, subscribe, woi. Oke, kita buka perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, ini mungkin karena gue pengiriman online, jadi kotaknya kayak hancur gitu. Padahal gue gosen ya.
tapi rada-rada lemes gitu kotaknya. Kok agak beda sama gue unboxing kemarin. Kan gue beli Zeus ini ya buat harian yang half face doang, kotaknya kokoh kok. Tapi ini kalau agak rinci oke nggak apa-apa, mungkin emang budget harganya dimaksimalin ke kualitas produk, sedangkan kardusnya kayak bodo amat gitu kali ya, positif tinggi kali nggak sih? Oke, kita buka pertama, ya simple aja nih, isinya nggak rempong-rempong banget kayak waktu dulu gue LS2, ini kayaknya banyak isinya gitu. Terus dapet tas juga, tasnya kalau tas LS2 tuh lumayan proper gitu ya, sedangkan ini cuma tas ya, cuma sarung ya, cuma sarung biasa kayak serut buat helm pada umumnya. Udah gini doang nih kosong nih, cuma gabus-gabusan doang, styrofoam tipis banget. Ya mungkin manual booknya mungkin di dalam ya. Nah ini dia, biasa nih ada desain-desain Simpsonnya, tulisan-tulisan Venom, Outlaw, M3. Mungkin ini tipe-tipe ya, tipe-tipe jenis helm dari Simpson 1959. Mungkin dari tahun 59 nggak sih? Lama juga ya, tapi kok gue baru denger sih. Apa mungkin dia baru comeback gitu? Gue nggak tahu guys, gue bukan orang lama ya. Gue aja adventure baru 2 tahun. Ampun suhu. Ya kita buka sekarang, langsung ke helm. Nggak kelihatan nggak? Hah, kelihatan nggak? Oke, ini gue lagi buka sarungnya. Tada! Gue speechless cuy, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, lama sholli wa barik alaihi, sedulailah. Sedulailah sih. Tapi kok gak ringkih gitu sih ininya? Kacamatanya bingung gue. Oke, ini setting kacamata nih. Oh, dia di sini harus dibentokin setting kacamata biar naik ya. Gue pikir bermasalah. Kalau kita lihat dari kulit luarnya ini emang karbon semua. Karbonnya karbon yang gloss gitu. Coba gue tutup dulu modularnya. Nah, kalau sebelumnya gue pakai karbon yang Dove gitu dari LS2. Ini yang glossnya gitu. Dan menurut kalian untuk ngerawat kulit helm lebih gampang yang Dove apa yang gloss? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan ini bentuknya sebenarnya kalau kalian udah tahu Simpson yang bukan modular, ini sebenarnya bentuknya mirip-mirip aja nggak sih? Dari desain ke rahang ke depannya gitu. Cuma bedanya ya modularnya. Gue masih seneng banget, gue kayak semoga kamu ke depannya nggak banyak baret ya. Karena gue bakal bawa lu bukan kayak orang-orang lain, bukan buat San Mori, bukan buat nongkrong ke kafe, bukan buat ke puncak, gue buat keliling Indonesia. Jadi bersedia nggak kamu buat jadi pasangan? Ya pasangan, buat menjadi teman yang melindungiku, dan aku juga akan merawatmu ya. Tolong jangan banyak baret ya. Nah, kita keliling-keliling sedikit apa yang ada di kulit terluarnya helm ini ya. Untuk pertama nih ada mode-nya, ini sebagai ya buat setting buka tutup visornya ya. Dan ini keren sih buat gue, kayak ya lumayan oke. Oh, ada plastiknya ya? Ya ada plastiknya, tulisannya Simpson. Wow! Lumayan oke ya, cuma nanti ya gue bakal bongkar-bongkarnya mungkin di next video aja pas gue udah pakai touring lama gitu ya, biar gue semakin hafal dikit-dikit, karena gue bukan orang yang kepo banget sebenarnya buat bongkar-bongkar. Apalagi temen-temen gue kan orang-orang helm juga gitu kan, jadi kan gue biasa minta tolong. Ya cewek lah biasa. Dan biasa visor kalau kalian beli baru ini kayaknya kalau gue cek di website langsung warna putih, nggak bisa request warna. Yang bisa kalian tambah gitu loh. Jadi tambah mau visor apa iridium, apa yang smoky, apa yang kayak apa gitu ya segala macam. Kalau biru kuning itu ada deh. Coba kalian bisa cek di websitenya. Cuma yang pasti kalian pertama beli langsung include ke warna beningnya itu. Terus di sini ada reflektor 2 ya. Jadi mungkin dari belakang riding dari belakang kan kepantul warna. Oh ada rider gitu. Ya perasaan motor juga ada lampu ya, masa iya harus banget kasih tahu ada kita di depan pakai ini kan ya. Udahlah, sosok lah ini. Masih ya kalau di LS tuh melingkar tuh ya. Nah ini nih, nah ini reflektor juga ya, mungkin umum ya reflektor. Nah kita lanjut ngebahas bobot helm ini. By the way, size yang gue ambil adalah L. Beratnya tulisannya 1,650. Ya kurang lebih 1,7 ya. Sedangkan LS2 gue yang ini kalian mungkin kaget kalau tulisannya adalah 1,4, kurang lebih 50 gram. Jadi 1,45 ya, 1,5. Jadi ini ringanan ini cuy daripada ini. Tapi ya 100 gram apa sih rasanya gitu. Cuma menurut gua 1,6 itu udah ringan parah ya, karena rata-rata modular yang gua tahu juga jarang yang 1,6 ya, bahkan mungkin ke atas gitu kan beratnya. Karena mungkin kalau ini beda 100 gram karena dia lebih imut sedikit cuy, dan dia lebih besar. Jadi ya wajar nggak sih kalau emang dia berat sedikit. Dan untuk ukuran Simpson ini agak unik buat gue, karena gue bukan orang yang explore helm banget, dan gue baru paham kalau ternyata ada yang namanya shell size. Jadi kalau dia dari L ke atas itu ukurannya udah beda.
shell size itu ya ukuran batoknya ya gitu. Nah kalau M ke bawah ukurannya beda lagi. Sebenarnya gue bisa aja ambil M, cuma kalau M itu gue sempit di kepala, jadi terpaksa gue ambil L pas di kepala, tapi ntar gue kepalanya kayak minion cuy. Jadi gue ada gede, ntar gue liatin ya. Kalian lihat di video, kepala gue tuh kayak gede banget gitu kalau pakai helm ini, tapi santai aja karena kemungkinan gue yakin jaket yang gue pakai kan kayak tebel, banyak protektornya, jadi ya kayak seimbang-seimbang aja gitu, skalatis gitu badan gue. Jadi sebenarnya aspek penting buat pemilihan helm buat touring itu ya emang ringannya ya, karena kita kan jalan nggak pendek ya, bukan harian gitu. Kalau harian juga sebenarnya nggak nyaman. Jadi ini sebenarnya harian juga cocok banget. Temen gue ada yang pakai harian dan emang aku ini the best banget karena keringanannya itu bikin nyaman. Modal mandir di Jakarta macet kayak gitu kan, buat harian gitu loh. Kalau pakai helm berat juga capek kan. Jadi apalagi buat touring ini udah insya Allah udah the best ya. Bayangin gue bisa angkat pakai kelingking doang, kalian pasti bisa lihat keringanannya dengan ujung-ujungnya sakit. Salah posisi ya guys nih gini. Nah kayak gini. Gue terlalu ngangkang gitu kelingkingnya, sakit. Nah kita lanjut ke visor ya. Di visor ini ada beberapa informasi. Di sini informasinya pin lock, tapi separately available, jadi terpisah ya, bisa dibeli terpisah. Lalu malas baca yang manualnya begini. Anti fragio, anti scratch. Wah gue suka banget ya anti scratch yang ini, karena ya buat gue optimal juga. Tanpa pelapis dia udah ada teknologi anti scratch, tapi gue nggak yakin sih kalau scratch ini bakal wah banget buat petouring, karena kan petouring relate banget gak sih, kita udah capek istirahat taruh helm, kadang-kadang kita otak juga lapar, pengennya di warung tuh langsung pesen kopi, pesen nasi, makan gitu kan. Jadi kayak udah nggak kepikiran namanya naruh helm yang proper, ngebersihin dulu. Kayak itu orang kayak spesies tertentu deh, kayak si Herdeo E to Z tuh orang mau touring juga kalau lagi tengah istirahat ya, yang gue tahu dia tuh kalau hujan terus istirahat jas hujannya dilap. Lu bayangin orang pada makan, ngerokok, ngopi, dia ngelapin jas hujan dan helm juga dilap. Wow, cowok unik sih. Jadi ini anti scratch, dan kalau gua rasa pakai kuku emang rada kenyal ya. Kayak ada lapisan tipis banget buat ngecover, tapi gue nggak ngerti teknologi begituan. Gue sebagai user aja mereview, so kayaknya kalau kuku gue kena tuh rasanya lebih empuk ketimbang gue ngerasa di sini nih. Tapi ya oke lah, mungkin ini akan membantu kalau kita suka salah-salah ngebaretin pakai kunci gitu kan, kita pegang gitu barengan sama kunci, terus kebaret, orang kan biasanya bete, sedih, galau, lecet gitu. Tapi kalau gue sih kayaknya itu bukan hal yang berat ya, karena ya ujung-ujungnya kalau touring lu pasti ketemunya, yang penting dia melindungi kita, udah berterima kasih banget gak sih sama helm. Gue aja nih banyak banget baret yang gak gue repair alias gak gue ganti visor, karena menurut gue kenang-kenangan waktu itu gue kayak ngegosor gitu di aspal, dan dia ngegores banget nih, kelihatan nggak? Di tepat di tulisan Titania-nya. Nah, itu kayak gitu aja gue belum ganti, padahal harusnya ganti, tapi karena dia nggak ngehalangin vision gue overall, jadi kayak bikin kenang-kenangan aja, karena gue mulai adventure deh sama dia. Jadi menurut gue itu kenangan buat pengingat buat gue kalau lebih hati-hati lagi ke depannya kayak gitu. Ya intinya dari gue, teknologi anti scratch ini nggak akan banyak membantu untuk kita yang touring, apalagi lecet aspal ya, itu kayaknya nggak mungkin nggak sih. Namanya juga kita beli, kita tahu konsekuensinya apa kita pakai. Kalau nggak mau baret ya silahkan ini disimpan di pajangan di rumah kalian gitu ya. Lalu selanjutnya tulisannya ini ada ultra wide viewport. Nah ini kayak luasan pandangnya. Jadi dia ngeklaim kalau visor dia ini desainnya dengan semua yang ada di sini itu bikin kita yang make pandangannya lebih luas. Nah ini gue bakal review kalau gue udah bisa pakai pas jalan touring. Karena kalau gue pakai sekarang, coba gue pakai ya. Deg-degan. Karena gue pakai sekarang, gue mau bandingin sedikit, tapi rasanya gue nggak bisa ngerasain kalau luas gitu ya pandangannya, karena gue belum di jalan cuy. Kalau di sini mah kurang kayaknya. Oke. Untuk ini, nah ini yang gue suka, kalau gue bisa mandang ke bawah yang maksimal, itu gue suka banget sama untuk helm. Karena waktu itu gue milih ini juga, yang penting gue bisa ngeliat ke bawah. Intinya gue suka banget sama helm yang punya visor itu luas pandangnya, viewportnya luas, ultra wide, karena kita di jalan touring udah jam-jam sampai malam, kadang kita riding malam, kita paksa. Gue nggak mau ada sesuatu bagian dari helm yang menghalangi pandang gue ketika gue menghadap ke depan, dan gue bisa ngelihat ada apa yang di kiri kanan gue tanpa gue harus menengok kayak gitu. Jadi maksudnya dengan lirikan kan gak kehalang gitu. Nah itu nilai plus banget buat gue untuk memutuskan ambil helm buat touring. Oke, sekarang kita coba buka dulu plastiknya. Wah ini bagian yang paling satisfy, karena
sesuatu yang baru itu kadang kita perasaannya beda nggak sih, lebih happy. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wah, ini dijual harganya kalau dibuka turun guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga langgeng ya Mas Simpson. Gue tempel lah ke LS tuh. Ya udah kagak bisa ngelem lagi. Nah kita lanjut ke sun shield. Ini bagian yang paling penting buat gua dalam memilih helm buat touring. Karena jangankan touring ya, harian pun banyak juga kan orang yang terbantu banget dengan sun shield. Yang ini, tada, kacamatanya guys. Kelihatan nggak sih? Oke, pastinya mungkin gua akan buka dulu. Tapi gue merasa kayak ya mungkin emang segini ya standarnya ya. Cuma buat gue agak ringkih sedikit sih jujur. Kita buka lagi. Nah ini dia sun visornya. Satu hal yang paling penting buat touring, karena kalau panas kita nggak kepanasan. Jadi maksudnya mata kita tetap nggak silau gitu ya. Dan ini sistem bukanya begini di sini. Tinggal begini aja. Nah kita berpindah ke chin bar. Jadi untuk ketika kita tutup visornya, kita ngebukanya itu ada di tengah sini. Sama kayak LS Tuku, di tengah juga. Kita tinggal tarik pakai jempol kiri gini kan, tek gitu. Dan untuk sistem locknya ketika kita mau buka modulnya ke atas supaya nggak ke bawah-bawah lagi gitu. Misalnya kita lagi terabas jalan jelek kan kadang-kadang ada tuh yang ngebanting, brak, jadi turun gitu kan. Nah ngelocknya tinggal di sini aja, ada tulisan lock pakai tangan kanan ya. Nah jadi ketika dinaikin, kita lock, dia nggak akan bisa ke bawah secara manual, ke lock ya. Kalau buat kalian tuh lebih suka buat touring tuh helm modular atau full face nih? Coba kalian ceritain di kolom komentar biar bisa gue baca. Soalnya kalau gue pribadi seperti yang gue ceritain di awal, helm modular buat gue itu udah terbaik buat touring. Karena ketika gue jalan kenceng, ketika gue sedang di aspal aja, jalan kenceng, debu, angin yang akan mengganggu muka, mengganggu mata gitu ya, pasti gue bakal tutup semua. Dan ketika gue lagi menikmati pemandangan dengan hanya 10 atau 20 km per jam, kecepatannya biasanya gue buka supaya gue lebih bisa menikmati alam gitu. Tapi tetap semuanya ada plus minusnya, apalagi dari segi keamanan dan kenyamanan. Kita bebas memilih karena semua helm udah nge-provide semua kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kitanya aja yang kreatif memilih sesuai dengan budget, fitur-fitur yang diaplikasikan ke helmnya. Nah untuk sistem penguncian, ini by the way gue gak nyaman juga ada ginian ya, gue copot dulu deh. Nah untuk sistem penguncian dia itu pakai double D-ring ya, DD ring gue bilangnya. Sebenarnya ini minus banget buat gue karena gue dulu dilema akhirnya memilih dia karena gue jujur gak suka DD ring. Padahal sesuatu yang ribet itu belum tentu gak safety, dan safety itu udah pasti ribet kayak gitu gak sih? Jadi pastinya ada sesuatu yang harus dikorbankan gitu guys ya. Jadi gue ya udahlah, karena gue upgrade, gue merasa beli helm bukan buat gaya tapi buat fungsi dan kenyamanan. Kedepannya gue bakal jalan lebih jauh lagi insya Allah. Jadi ya mungkin DD ring ini yang terbaik buat gua. Nah sekarang kita bahas tentang ventilasi yang ada di helm ini. Yang pertama ya mungkin gue bukan seorang expert, gue nggak ngerti ya sistem pengaliran udara, tapi kita lihat aja dari fisik. Dari fisik jelas kita lihat ada ventilasi di atas kepala kita dan ini bisa dibuka tutup, dan gue nggak tahu ini buka tutup yang mana, buka yang mana, tutup yang mana. Nanti gue pelajari ketika gue riding atau gue cek YouTube. Di belakangnya juga ada sebagai area keluarnya udaranya di belakang, sama di sini juga ada nih. Nah sama yang di mulut juga. Di mulut juga di dalamnya kita dari dalam gitu bisa on offin. Tapi gue nggak tahu nih yang atas mana, yang bawah mana, dan ada dua. Satu di sini, satu di sini. Banyak banget. Ya, mungkin takutnya sih gue lupa ya ngebuka tutupnya. Oh ya, gue lupa jelasin kalau ya sebagian bahkan seluruh modular helm pasti punya kayak ginian ya. Jadi ini adalah kayak kain gitu. Dia nutupinnya sampai sini kan leher. Jadi anti debu lah buat kita. Kalau buat orang luar sih, orang bule, ini nahan dari dingin ya. Jadi supaya suhu tetap hangat di dalam. Nah, tapi ada satu minusnya yang gue belum bisa klarifikasi apakah bener apa enggak. Tapi gue cuma dengar dari beberapa temen gue kalau kekurangan Simpson ini adalah suara noise-nya masuk ke helm. Tapi gue nggak tahu sih ini plus atau minus buat gue pribadi. Izinkan gue cerita sedikit pengalaman gue. Jadi gue ini merasa LS2 ini karena gue belum banyak ganti-ganti, jadi gue belum bisa bilang ini terbaik ya. Gue merasa LS2 ini termasuk kedap suara. Gue mendengarkan musik begitu nikmat, seru, bassnya jadi mantep. Di samping itu kekurangannya ketika gue lagi berhenti nanya warga alamat atau gimana, gue jadi budek cuy. Gue jadi harus teriak-teriak. Gue jadi kurang mendengarkan. Nah, akhirnya lawan bicara gue harus teriak-teriak ke gue. Itu nggak banget buat gue. Kurang sopan santun aja lu di jalan. Jadi buat gue kalau ternyata gue beli helm tapi downgrade untuk segi noise cancelnya, gue juga nggak apa-apa juga karena kepekaan di lalu lintas di jalan
dengan masyarakat di luar itu jauh lebih penting. Oke, sampai sini aja unboxing hari ini karena udah sore juga. Gue cuma manfaatin konten gue ini pakai cahaya langit, tapi ternyata udah gelap. Sekarang udah jam 5:30. Coba gue puter kameranya. Tuh, gue cuma manfaatin itu doang sama ini sebagai lampu samping aja sih. Makasih udah nonton. Kalau kalian punya masukan gue review apa lagi atau aparel, mungkin kalian ngeliat aparel gue terus pengen gue review, kalian tulis aja di kolom komentar. Dadah. Ngebukanya gimana sih? Oke. Dadah, makasih udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Bye.